wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Firdaus MSIT. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT. Bidang pengajaran berdasarkan bidang ilmu saya yaitu teknik mesin. Maka saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah teknik tenaga listrik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 2 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan metode direct instruction dan tanya jawab. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan menerapkan pengetahuan dan keahliannya secara profesional sesuai dengan bidangnya, yaitu di bidang teknik mesin. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menguasai sistem pembangkit tenaga listrik dengan bagian-bagiannya. 2. Mampu menjelaskan prinsip kerja, penggunaan, dan jenis-jenis peralatan mesin-mesin listrik. 3. Mampu menjelaskan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik serta sistem kelistrikan kendaraan bermotor. Maka berdasarkan CPNK tersebut, bahan kajian pada mata kuliah ini adalah 1. Sistem tenaga listrik, 2. Jenis pembangkit tenaga listrik, 3. Sistem transmisi tenaga listrik, 4. Sistem distribusi tenaga listrik, 5. Mesin arus searah, 6. Mesin induksi, 7. Sistem kelistrikan kendaraan bermotor dan pengaplikasiannya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Pertama, delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran. Model delivery yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu direct instruction, di mana pada setiap pertemuan mahasiswa diberikan pembahasan materi dan tugas dengan tujuan akhir mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, dan menerapkan keilmuan teknik tenaga listrik sesuai dengan bidang dan keahliannya, yaitu di bidang teknik mesin. Kedua yaitu instruction, yang merupakan interaksi selama pembelajaran. Model interaksi pada mata kuliah ini yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa. Dengan interaksi tersebut terjalin melalui proses tanya jawab. Ketiga yaitu assessment, yang merupakan penilaian pembelajaran yang terdapat 3 basis penilaian pada mata kuliah ini, yaitu 1. Kehadiran, 2. Tugas atau kuis, 3. UTS dan UAS, yang total keseluruhannya 100%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah teknik tenaga listrik. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran pada topik sistem kelistrikan kendaraan bermotor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya kau wah apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ada untuk pengajian teknik tenaga listrik pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas tenaga listrik pada sistem kelistrikan kendaraan bermotor. Ya. Materi ini sangat perlu untuk kalian ketahui dan kalian pahami, di mana
Ada istri para saudara motor itu dari kalian baik yang hari hari terdiri dari dua sistem, yaitu sistem kafein dan sistem kelistrikan bagi kendaraan. Adapun uh, sumber tenaga listrik pada kendaraan berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama aki, kemudian dari pun warna alternatif itu sebagai sumber energi tenaga listrik pada kendaraan. Selanjutnya ada kemudian sistem pengalian. Nah, untuk sistem pengalian, adapun komponen pada sel pengalian itu terdiri dari ali atau materi dan kesadaran jadi saya. Kemudian ada filter, ada CDI, ada coil, dan juga fungsi. Masing-masing unit pada sistem pengalian memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Sebagai sumber arus listrik dan juga sebagai penyimpanan energi listrik. Kemudian ada unit pulsa. Pulsa ini berfungsi sebagai pengatur waktu unit. Dalam hal memastikan atau menyalurkan arus listrik ke koil yang kemudian diinstruksikan ke besi. Ada CDI, ada komponen CDI besi mengatur distribusi daripada arus listrik dari sumber listrik. Ada ini komponen koil. Koil itu fungsinya adalah sebagai pengubah arus tegangan ini dari tegangan 12 volt menjadi 1200 volt. Lain-lain di koil ini bisa menyulut energi yang tadinya rendah dari baterai bisa menjadi tegangan ini. Kemudian ada kabel yang ini, kabel yang ini. Yang ini berfungsi untuk meneruskan arus tegangan
dari koil ke busi. Pembaikan pada diberikan yaitu memilih Islam yang baik. Untuk mengendalikan arus yang sama agar tidak mudah dari baik. Kemudian ada besi. Nah, besi sering dari baik. Kemudian salah satu masalah kita dan benar kita adalah hukum untuk yang yang pertama mengangkat kemudian pengajian ini jadi amalan adalah itu ada hal yang kita bagi ini seperti teori dan dia menghasilkan lampu. Di sini ada tiga sistem yang pertama sistem penerangan lampu depan dan lampu belakang. Kemudian sistem standar, ya. Kemudian sistem lampu desain, lampu sen, klakson. Adapun sumber energi atau sumber tenaga listrik dari baik ditambah di berasal dari uap, yaitu dari China. Seperti yang saya sampaikan tadi dari China, pulang dong. Nah, untuk kenaikan lampu depan, ya, lampu depan dan belakang, ada sebagian kendaraan itu berasal dari energinya dari hulu. Jadi kalau kalian ingin lampu depan tanpa memiliki engine atau alternator, biasanya lampu tidak dapat menyala, terutama pada kendaraan yang emisi lama atau perubahan barang lama. Sistem listriknya masih sistem ini. Namun kendaraan ini sebagainya itu lebih dahulu agar dapat menyalakan penerangan lampu pada lampu belakang. Dia langsung bisa langsung ke aki.
Sistem energi listrik untuk sistem starter. Sistem starter ini energinya dari aki, bukan dari spool. Karena spool ini kalau itu baru dapat bekerja ketika pertama kali untuk menggerakkan dinamo starter. Tapi dalam hal untuk menghidupkan engine tanpa menggunakan dinamo starter, engine masih bisa hidup. Malah lebih sumber energi dari atom tanpa harus menstarter elektrik. Ini starter elektrik. Jadi definisi starter itu ada awal artinya menghidupkan. Ada starter menghidupkan dengan menggunakan dinamo starter. Kalau pakai dinamo starter dia butuh energi. Tapi kalau itu bisa langsung dari pool. Ya. Jadi sistem kelistrikan fungsi untuk lampu bisa lampu setting ya lampu setting dan dari sol dan lainnya sama dengan sistem starter itu menggunakan sumber energi aki. Ya. Ini lama-lama terus dipakai akan energi yang disimpan kurang. Nah, untuk mempengaruhi energi dalam aki atau saya bisa gitu, maka atau untuk fungsi sebagai pensuplai energi, atau mencari energi ke arus. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi silakan kalau ada pertanyaan silakan. Sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Atau kalkulator fungsinya membagikan energi listrik atau menghasilkan listrik pada kendaraan. Sistemnya itu dengan mengubah medan magnet menjadi energi listrik.
Karena di dalam itu dan perubahan dan mahir dalam apa itu. Dari sinilah maka medan mahir itu bisa menjadi yang dapat menangkap kebutuhan daripada diterjemahkan pada anak. Tapi itu jelas. Kalau ajaran ini ada kira-kira kalau yang tidak dapat terjadi apa yang dibilang hanya bisa kita lakukan dengan cara membersihkan para musim dari kotoran karena di para musim biasanya sering ada kotoran-kotoran dari hasil pembakaran individu. Dan kalau terakhir adalah membersihkan dengan nampak atau dengan kawan. Kemudian kita bisa melakukan penyetelan telah kursi, di mana kursi ini memiliki telah. Selain belum diatur, panjang di mana tidak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu panjang. Agar api yang dihasilkan dari percikan itu dapat maksimal. Kalau tidak ada alasan hukum untuk membahas ini pada hari ini kita mulai membuat kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan video cuplikan pembelajaran teknik tenaga listrik program studi teknik mesin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.